Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita membaca firman Tuhan terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin. Garam sangat dibutuhkan oleh kita. Tanpa garam dapat dikatakan manusia tidak dapat hidup dengan sehat dan nyaman. Walaupun manusia membutuhkan garam hanya dalam jumlah yang kecil, tetapi tetap saja manusia tidak bisa hidup tanpa garam. Garam adalah gambaran dari doa anak-anak Tuhan, sebab doa adalah nafas rohani orang Kristen. Jika kita tidak suka berdoa, jarang berdoa, bahkan tidak mau berdoa, maka keadaan rohani kita pastilah akan lemah, sakit, dan bahkan bisa mati. Itulah sebabnya firman Tuhan menyuruh kita untuk selalu berdoa. Doa bagi orang percaya itu besar kuasanya, sebab dengan tekun berdoa, maka murid-murid Tuhan Yesus pasti akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi ingatlah, tidak mungkin seseorang menerima kepenuhan Roh Kudus jika dia tidak suka dan tidak tekun berdoa. Berdoa bukanlah hal yang mudah, sebab berdoa itu kita tujukan kepada Tuhan yang kita tidak lihat secara mata jasmani. Dan oleh karena itu kita harus berdoa dengan iman, dan kita harus yakin bahwa Tuhan mendengar dan menjawab seluruh doa kita. Berdoa adalah cara kita untuk bertumbuh menjadi seorang yang dewasa rohani. Sebab dengan berdoa kita menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Oleh sebab itu sebelum berdoa kita harus menyadari akan segala dosa dan ketidaklayakan kita di hadapan Allah. Setiap orang yang suka berdoa, maka pastilah dia tidak akan suka lagi untuk hidup dalam kecemaran dan dosa. Sebab dosa adalah penghalang bagi doa-doa kita untuk dijawab oleh Tuhan. Doa bukan hanya permintaan kita kepada Tuhan, tetapi dalam doa ada penyembahan, ada masuk dalam hadirat Tuhan, ada perjumpaan dengan Tuhan. Doa merupakan bukti bahwa kita bergaul karib, erat dan intim dengan Tuhan. Tuhan mengatakan kita adalah garam dunia jika kita mau berdoa. Seperti garam yang tidak akan terlihat bentuk garamnya, namun terasa pengaruhnya, demikian kita sebagai garam mendoakan sekeliling kita, berdoa untuk tetangga kita, berdoa untuk keselamatan banyak orang. Jika kita setia untuk itu, maka Tuhan akan mengadakan keselamatan bagi sekeliling kita. Hal-hal yang busuk akan hilang karena kita selalu memohon kepada Tuhan agar kebusukan dihalau dari sekitar kita. Ketika Tuhan hendak melenyapkan Sodom dan Gomora, Abraham memohon agar Tuhan berbelas kasihan kepada kota itu jika ada umat Tuhan yang setia beribadah kepada Tuhan. Namun amat disayangkan, jumlah orang percaya, yaitu umat Tuhan yang takut kepada Tuhan, tidaklah cukup untuk membuat Tuhan membatalkan niatnya melenyapkan Sodom dan Gomora. Kita perhatikan dalam Yehezkiel 22 ayat 29 sampai 31. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Mendirikan tembok adalah gambaran atau lambang dari doa umat Tuhan, memohon agar Tuhan mengampuni negerinya yang penuh dengan kejahatan dan ketidakadilan.
Namun jika umat Kristen tidak peduli dengan keadaan di negerinya, maka setiap kejahatan dan setiap ketidakadilan akan mendatangkan murka Tuhan, dan Tuhan tidak akan berlambat-lambat untuk melaksanakannya. Doa membuat suatu negeri menjadi aman, menjadi tentram dan jauh dari murka Tuhan. Doa bagi sekeliling kita, bagi kota kita, bagi negeri kita akan menjadi, dan banyak orang mengenal Tuhan. Karena terang Tuhan akan menyinarinya dan Injil akan diberitakan dan diterima banyak orang. Menjadi garam, yaitu berdoa bagi daerah di mana kita tinggal, adalah sama dengan mendirikan tembok yang menahan murka Allah atas negeri tempat kita tinggal jika banyak kejahatan dan ketidakadilan terjadi. Yesaya 62 ayat 6-7. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Yerusalem adalah gambaran tentang gereja Tuhan, dan menjadi garam, yaitu berdoa, juga sama dengan pengintai-pengintai di tembok Yerusalem, yaitu mereka yang berdoa bagi pekerjaan pelayanan dan pekerjaan pekabaran Injil di dalam rumah Tuhan. Mereka yang tekun mendoakan hal tersebut diibaratkan sebagai orang-orang yang mengingatkan Tuhan dan membuat Tuhan menegakkan gerejanya dan membuatnya masyhur di bumi. Garam juga berarti pembawa damai yang diberikan kepada banyak orang. Dalam Markus 9 ayat 50 dikatakan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Orang Kristen harus memelihara damai dalam rumah tangga dan keluarganya. Apa jadinya jika orang selalu mendengar pertengkaran dalam rumah keluarga Kristen? Orang banyak akan mencemooh karena tidak ada damai dalam keluarga itu. Amsal 17 ayat 1 mengatakan, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Perbantahan dalam keluarga itu bersumber dari cara mencari nafkah sebuah keluarga. Jika uang yang masuk dalam rumahmu bersumber dari pekerjaan yang jahat, seperti membungakan uang, hasil memeras, hasil berjudi, hasil menipu, dan lain sebagainya, maka kekayaan yang kau dapat tidak akan membuat keadaan rumahmu tentram, tetapi justru akan membuat rumahmu menjadi panas dan penuh perbantahan. Oleh sebab itu, jagalah keluargamu dengan penghasilan yang jujur, walaupun sedikit. Jika itu adalah berkat Tuhan, itu pasti akan menjadi berkat bagi seisi rumahmu hari ini dan untuk seterusnya. Rumah atau keluarga yang damai akan banyak disukai oleh banyak orang, menjadi tempat orang datang untuk meminta nasihat. Tuhan Yesus menghendaki agar kita menjadi garam dunia. Ingat, jika Tuhan mendapati kita sebagai garam yang tawar, maka kita pasti akan diinjak dan dibuang dari hadapannya. Garam yang menjadi tawar tidak mungkin diasinkan. Dia akan menjadi kristal yang sangat keras dan benar-benar tidak ada gunanya. Ketika saya pergi ke Israel, saya pernah melihat bongkahan-bongkahan kristal garam dari Laut Mati yang dijadikan hiasan hotel. Dan memang garam itu tidak bisa dipakai karena tidak ada rasa asinnya dan itu menjadi sangat keras sekali. Bagaimana proses itu terjadi? Saya tidak tahu. Tetapi garam memang bisa berubah menjadi tawar. Jadilah garam bagi dunia dengan doa yang selalu kita panjatkan kepada Tuhan dan dengan damai dari Tuhan yang selalu kita bagikan kepada banyak orang. Ingat, Tuhan berkata,
Setiap orang yang membawa damai, dia adalah anak-anak Allah. Tetapi jika kita tidak menjadi garam bagi dunia, di mata Tuhan kita tidak ada gunanya, dan kita pasti akan dilempar dari hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.